Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia khusus kelas 11. Bagaimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan tetap semangat untuk belajar secara daring. Dan tetap jaga kesehatan kalian, karena kita tidak tahu sampai kapan wabah ini berakhir, dan kita tetap berdoa agar wabah ini akan cepat berlalu. Baiklah anak-anak, materi kita kali ini berhubungan dengan materi sebelumnya. Kalau sebelumnya kita mempelajari tentang apa itu teks eksplanasi, kali ini kita akan mempelajari materi tentang struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Seperti halnya struktur teks prosedur yang sudah kita pelajari pada materi sebelumnya, kali ini ada perbedaan sedikit dengan teks prosedur. Struktur teks eksplanasi yang pertama, ada pernyataan umum. Pernyataan umum berkaitan dengan identifikasi peristiwa yang terjadi. Yang berkaitan dengan latar belakang peristiwa tersebut. Kemudian, struktur yang kedua dari sebuah teks eksplanasi adalah bagaimana proses terjadinya peristiwa tersebut. Berkaitan dengan mengapa dan bagaimana peristiwa terjadi. Kemudian, struktur yang ketiga berkaitan dengan interpretasi. Atau kita kenal dengan arti kesimpulan. Nah, anak-anak, dari struktur ini dapat kita pahami bahwa sebuah teks eksplanasi mempunyai struktur atau bagian-bagian yang berkaitan dengan pernyataan umum, yaitu bagaimana, mengapa sebuah peristiwa bisa terjadi. Misalnya kenakalan remaja, apa yang melatar belakangi terjadinya kenakalan remaja. Kalau secara gamblang dapat kita jelaskan bahwa kenakalan remaja disebabkan mungkin karena faktor keluarga, lingkungan, ya, anak-anak yang broken heart, broken home, bisa jadi, ya, sehingga mereka melakukan tindakan yang melampaui batas, ya. Bisa juga, ya, teks eksplanasi yang berkaitan dengan peristiwa alam.
Misalnya banjir, apa yang melatar belakangi peristiwa banjir? Ya, apa yang melatar belakangi terjadinya tanah longsor? Nah, ini adalah struktur dari sebuah teks eksplanasi. Biasanya dia berada di awal paragraf. Kemudian, teks eksplanasi juga menjelaskan bagaimana proses kejadian itu bisa terjadi, yang berkaitan dengan mengapa dan bagaimana peristiwa tersebut terjadi. Biasanya dia diawali atau diikuti dengan konjungsi kronologis atau urutan waktu, dan juga konjungsi sebab akibat. Ya, jadi biasanya sebuah teks eksplanasi ya menggunakan konjungsi atau kita kenal dengan kata hubung kronologis, urutan waktu ya. Misalnya mula-mula, pada awalnya, selanjutnya, kemudian dan sebagainya. Lalu sebab akibat, misalnya banjir disebabkan oleh bla bla bla, ya. Tsunami mengakibatkan banyak kerugian bla bla bla. Nah, itu, ya. Ini adalah contoh dari bagaimana sebuah proses kejadian dari peristiwa alam atau sosial bisa terjadi. Yang terakhir adalah interpretasi. Interpretasi adalah kesimpulan dari semua rangkaian peristiwa yang terjadi, bahwa kejadian itu dapat menimbulkan ya kriminalitas, misalnya kerugian, ya menimbulkan kekacauan, atau misalnya peristiwa alam tadi, tsunami, dapat menimbulkan kerugian materi, ya bisa berupa jiwa, ya harta benda dan sebagainya. Tuh, ya. Sampai di sini penjelasan Ibu. Mudah-mudahan kalian dapat memahami struktur dari sebuah teks eksplanasi. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan berjumpa kembali pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pemirsa dan anak-anakku sekalian, untuk mendukung channel ini, silakan klik like, subscribe, komen, dan share. Dan jangan lupa tekan lonceng agar kalian dapat memperoleh informasi tentang pembelajaran lainnya. Untuk kalian yang telah mendukung channel ini, kami ucapkan terima kasih. Dan jika ada saran ataupun pertanyaan, silakan tulis komentarnya di channel ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Not today.